Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan. Bilangan ini ada bermacam-macam. Akan saya kenalkan. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan berikutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah ini bilangan asli yang digabung dengan angka 0. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan ketiga yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat ini gabungan bilangan negatif dan bilangan cacah, atau bilangan negatif digabung dengan 0, digabung lagi dengan bilangan asli. Sehingga kalau ditulis bilangan bulat itu adalah bilangan negatif dari min tak hingga, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah semua bilangan bulat ditambah pecahan dan bilangan desimal yang bisa dirubah menjadi pecahan. Bilangan berikutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ini terdiri dari bilangan desimal yang tidak berujung. Jadi bilangan desimal berulang, kemudian desimal yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk bilangan pecahan, dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar atau bilangan yang tidak bisa diakar. Jadi contohnya yang desimal yang tidak berujung seperti 0,12345678910 dan seterusnya sampai banyak sekali. Kemudian bilangan dalam bentuk akar yang tidak bisa diakar seperti akar 3, akar 5, seperti itu. Kemudian semua bilangan yang di atas tadi itu termasuk ke dalam bilangan real. Dan selanjutnya bilangan imajiner itu adalah bilangan yang ada di dalam akar tapi bilangannya berbentuk negatif seperti akar negatif 3. Dan terakhir adalah bilangan kompleks, itu adalah campuran dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian untuk jenis-jenis bilangan yang lain yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Kamu bisa tahu yaitu seperti 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian yang bilangan berikutnya yaitu bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Materi berikutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut bahwa bilangan bulat itu bisa diletakkan dalam garis bilangan. Mungkin anak-anakku semuanya ketika di SD atau MI sudah pernah melihat bilangan pada garis bilangan. Kalau diperhatikan, bilangan pada garis bilangan tersebut semakin ke kanan, maka bilangan akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Maka dari sini dapat kita bandingkan, kan dilihat contohnya ini, negatif 12 dengan negatif 9. Kalau ada tanda negatif, semakin besar bilangannya, maka otomatis bilangan negatif itu akan semakin kecil. Maka untuk contoh nomor 1 itu, negatif 12 lebih kecil dari negatif 9. Dan yang kedua, 25 lebih besar dari 17. Yang ketiga, negatif 3 bilangannya itu lebih kecil daripada 0. Sedangkan soal di bawahnya 15 lebih kecil juga
dengan 21 dan 67 itu lebih besar daripada negatif 103. Jadi kalau ada bilangan negatif tetapi angkanya besar, maka otomatis akan semakin kecil. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Yang perlu diperhatikan untuk pengurutan biasanya bisa dari bilangan terkecil menuju ke bilangan terbesar. Berarti dari kiri ke kanan. Sedangkan bisa juga dari terbesar menuju ke bilangan kecil. Berarti dari bilangan di sebelah kanan menuju ke bilangan di sebelah kiri. Mari kita coba urutkan bersama-sama bilangan berikut ini. Negatif 45, 18, negatif 12, 0, negatif 3, 24, 17, 19, negatif 32, dan 62. Maka yang perlu diingat-ingat bahwa kita kelompokkan dulu bilangannya negatif. Semakin besar angka bilangan negatif, maka akan semakin kecil. Maka yang pertama ini, kalau diurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar, maka nanti yang ada di sebelah kiri adalah bilangan negatif 45. Dilanjutkan negatif 32, negatif 12, negatif 3, 0, 13, 17, 19, 24, dan 62. Kemudian untuk urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sering dikenal dengan istilah turun, urutannya menjadi 62, 24, 19, 17, 13, 0, negatif 3, negatif 12, negatif 32, dan negatif 45. Jadi kebalikannya dari nomor 1 tadi. Untuk materi berikutnya yaitu operasi pada bilangan bulat. Untuk operasi pada bilangan bulat ini ada bermacam-macam, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk materi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk penjumlahan, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Saya rasa penjumlahan ini sudah kamu lakukan di SD dahulu, ini tinggal mengulangi kembali. Kalian dilihat 3 tambah 5 itu gampang, ini adalah 8. Kemudian 3 tambah negatif 5, berarti ini tandanya bisa dijadikan 1 menjadi plus dengan min, plus kali min adalah negatif, berarti 3 kurangi 5, yaitu 3 kurangi 5 adalah negatif 2. Kemudian negatif 4 tambah negatif 2, berarti utang 4 ditambah utang lagi 2, yaitu negatif 6. Kemudian untuk yang keempat, negatif 6 tambah 3, ini adalah hutang 6, kemudian dibayar 3, masih hutang 3, kemudian hutang lagi 2, berarti hutangnya 5. Ini satu lagi contohnya yang kelima, negatif 6 kurangi 2, berarti negatif 6 kurangi 2 berarti hutang 6, hutang lagi 2, yaitu hutang 8. Kemudian untuk pengurangan, perhatikan ini yang gampang dahulu. 6 kurangi 2 gampang ini ya, yaitu 4. Kemudian 5 kurangi negatif 3, berarti ini tandanya bisa digabung, min kali min adalah positif, ini berubah menjadi 5 tambah 3, ya gampang ini tinggal menjumlahkan, yaitu 8. Kemudian negatif 5 kurangi negatif 2, ini tandanya bertemu, berarti min kali min jadi positif, berarti negatif
5 ditambah 2. Berarti hutang 5 dibayar 2, hutangnya masih 3. Kemudian panjang 3 angka ini. Berarti ini 7 kurangi negatif 2, min bertemu min, dapat saya tulis kembali 7 tambah 2 kurangi 3. Berarti 7 tambah 2 9 kurangi 3 adalah 6. Sekarang kombinasinya yang lain, misalkan yang kelima 8 kurangi 3 ditambah negatif 2 kurangi negatif 1. Maka ini tandanya yang ada 2 jadikan 1 nih ya. Berarti 8 kurangi 3 tambah kali negatif, berarti negatif 2, negatif kali negatif positif 1. Dihitung 8 kurangi 3 5, 5 kurangi 2 3, 3 tambah 1 4. Seperti ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian sama juga, yaitu 3 kali 2 adalah 6, negatif 3 kali 2 berarti bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif 6, negatif 4 kali negatif 2 bilangan negatif kali bilangan negatif berarti positif, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian 5 kali negatif 3 ini positif kali negatif hasilnya bilangan negatif 15. Jadi yang penting untuk perkalian ini adalah perkalian tanda yang sama ini menjadi bilangan positif, kalau bilangan yang berbeda menjadi bilangan negatif. Sekarang untuk pembagian sama ketika kamu belajar di SD, gampang juga. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian bilangan negatif dibagi bilangan positif, yaitu min 10 dibagi 2 berarti negatif bagi positif adalah bilangan negatif juga, yaitu 5 negatif 5. Kemudian negatif 10 dibagi negatif 2 berarti negatif bagi negatif hasilnya bilangan positif, 10 bagi 2 5. Kemudian yang keempat 20 dibagi negatif 2 berarti hasilnya juga bilangan negatif, 20 bagi 2 adalah 10. Hampir sama dengan perkalian untuk rumusnya, bahwa bilangan yang tandanya sama kalau dibagi hasilnya menjadi bilangan positif. Kalau bilangan yang tandanya berbeda dibagi dan dikali hasilnya negatif. Seperti itu. Itu untuk perkalian dan pembagian. Sekarang kalau soalnya kombinasi seperti ini, 3 tambah 4 kali negatif 2 kurangi 10 bagi negatif 5. Soal seperti ini soal yang sering keluar di ujian-ujian, baik itu ujian semester maupun ujian nasional. Maka cara mengerjakannya ini, itu kita pilihkan dahulu, kita menggunakan rumus Pipolondo, ping, poro, lan sudo. Mendahulukan operasi perkalian dan pembagian, baru dilakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Sekarang perhatikan, di sini yang operasi kalian ini dan bagi ini. Jadi kita operasikan dulu, ini 3 tetap, 3 tambah 4 kali min 2 ini adalah min 8. Ya, ini negatif kurang ini 10 bagi negatif 5 adalah negatif 2. Ini di sini ada tanda yang double, plus kali min kali min, berarti ini 3 plus kali min adalah min 8, min kali min positif 2. Ini kemudian dihitung 3 kurangi 8 ini negatif 5 ditambah 2 berarti negatif 3. Seperti ini contoh soal kombinasi. Maka yang perlu diingat untuk soal kombinasi gabungan dari perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, ini mendahulukan operasi perkalian dan
pembagian terlebih dahulu, baru dilakukan operasi jumlah dan kurang.